Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita kedatangan motor Yamaha Fazio Unyu yang dimana warnanya ini memiliki keluhan bahwasanya motor ini top speednya mentok di 86 ya guys ya. Buset, perasaan gua mah udah kenceng ya segini mah. Bongkaran jok dan bodinya, bagian mesinnya ini kotor dikarenakan debu ya gengs. Wajar pemakaian aja. Yang penting apakah permesinannya juga kotor. Jadi tonton sampai habis ya guys. Langsung saja mari kita lakukan pembongkaran di bagian perinjeksinya terlebih dahulu. Dan mari kita lihat keburikannya. Untuk kondisi throttle bodinya ini bagian luarnya mah burik, tapi bagian dalamnya masih bersih ya gengs. Tapi tetap bakal kita lakukan pembersihan ya dade. Langsung saja mari kita lakukan pembersihan di bagian throttle bodinya ya guys ya. Dan ini dia hasilnya. Throttle body sudah glowing. Wow, amazing. Just geng just pak. Selanjutnya mari kita copot juga bagian knalpotnya ya gengs. Kita copotin baut bagian dalam maupun bagian luarnya ya dade. Terus mari kita lakukan pembongkaran pada kopheadnya. Dan mari kita lihat apakah bagian permesinannya ini burik atau enggak. Alhasil anjay kinclong bat bro. Jos ngeng jos part dulu lihat ya, kopetnya aja masih glowing banget ya guys ya. Terus mari kita lakukan pembongkaran pada permesinannya secara keseluruhan ya dade. Pertama-tama mari kita lakukan pencopotan pada gigi sentriknya terlebih dahulu. Lanjut mari kita lakukan pencopotan pada baut-baut headnya nih besti. Tentunya dengan menggunakan ratchet ya guys ya, biar keren. Setelah baut-bautnya tercopot, mari kita lakukan pengambilan headnya dan juga bloknya ya guys ya. Dan mari kita buang jauh-jauh dari muka bumi bro. Buset dah. Oke, langsung saja mari kita lakukan pembongkaran seluruh antek-antek pada headnya. Dan mari kita analisa permesinannya satu persatu. Untuk kondisi headnya ini hitungannya masih bersih ya gengs. Anjay, hanya perlu dilakukan sedikit pembersihan saja deh adik. Terus untuk kondisi berklepnya ini masih aman dan masih original ya deh adik. Begitupun juga pelatuknya ini masih aman dan masih original juga dua-duanya ya guys ya. Terus untuk nokenasnya ini masih standaran juga dan keadaannya aman sentosa ya gengs. Terus untuk pistonnya ini burik, wajar pemakaian aja ya besti. Keadaannya mah aman aja pokoknya mah. Begitupun juga bloknya tidak ada yang baret maupun ngegentong ya dadek. Tenang baik. Langsung saja saat setuat-tuat mari kita lakukan pembersihan pada bagian headnya terlebih dahulu ya gengs. Kita sikat-sikatin menggunakan sikat kawat. Terus kita lakukan pembersihan dengan menggunakan carbo cleaner agar lebih glowing ya dadek. Dan terakhir mari kita finishing dengan menggunakan bensin supaya pembersihannya lebih maksimal. Terus kita keringkan dengan menggunakan kompresor agar keburikannya hilang dari muka bumi. Setelah dibersihkan lanjut kita antarkan headnya kepada kang porting kita yaitu Dr. Ipang. Sembari menunggu portingan mari kita lakukan pembersihan pada pistonnya terlebih dahulu ya guys ya. Pertama kita kerok pakai cutter terlebih dahulu. Setelah itu mari kita bersihkan dengan menggunakan bensin dan ternyata kok masih kotor lagi. Jadi kita kerok lagi pakai cutter ya guys ya. Dan ini dia hasil pembersihan maksimalnya ya guys ya. Ya walaupun gak glowing banget, seenggaknya dakinya udah pada keangkat semua ya gengs. Jos ngeng jos par. Terus kita lakukan pembersihan juga pada klepnya dengan bantuan mesin milling dan amplas ya guys ya. Dan ini dia hasil pembersihannya. Sudah glowing man. Jos ngeng jos par pokoknya mah. Terus habis itu mari kita bersihkan antek-antek bagian permesinan lainnya ya guys ya. Nah karena bagian luar permesinan ini kotor, mari kita lakukan mandi-mandi kucing pada permesinan bagian luarnya ya guys ya, biar glowing. Selanjutnya mari kita kembali ke pemortingan lagi ya guys ya. Mari kita porting lubang in dan X ya, supaya asupan bahan bakarnya tuh meningkat ya guys ya. Otomatis performa motor juga akan meningkat nih guys. Mau lihat hasilnya? Dan ini dia hasil pemortingannya. Anjay, sudah glowing seadanya lubang in dan X nya ya guys ya. Jos ngeng jos par pokoknya mah. Langsung saja mari kita lakukan penyekiran pada klepnya supaya tidak adanya kebocoran kompresi klep-klep ya guys ya. Terus untuk noken asnya ini kita gunakan noken as Mio M3 T1 ya guys ya. Jadi langsung saja kita lakukan pemasangan seluruh antek-antek perheadannya ya guys ya. Dan ini dia hasil setelah semuanya sudah dipasang dengan baik. Jos ngeng jos par. Oke, langsung saja mari kita lakukan pemasangan pada permesinannya. Pertama kita lakukan pemasangan pada pistonnya terlebih dahulu. Lalu kita pasangkan juga packingnya. Tapi sebelum itu kita lakukan pengeleman packing terlebih dahulu ya guys ya. Setelah dilem langsung saja kita lakukan pemasangan pada si packingnya ini ya guys ya. Selanjutnya mari kita lakukan pemasangan bloknya ke motornya ya guys ya.
Terus lanjut kita lakukan pemasangan juga pada packing headnya. Dan juga jangan lupa untuk dilakukan pengeleman ya guys ya. Langsung saja kita lakukan pemasangan packing headnya. Selanjutnya lagi kita pasangin nih si headnya baru ke motornya ya guys ya. Setelah headnya sudah terpasang, tidak lupa kita lakukan pemasangan pada gigi sentriknya ya guys ya. Terus kita lakukan penyetelan pada klepnya nih guys. Dan setelah semua permasinannya sudah dilakukan penyesuaian dan pemasangan, selanjutnya tinggal kita lakukan pemasangan pada si kop headnya ini ya guys ya. Dan jangan lupa untuk baut-baut kop headnya ini dikencangkan ya guys ya. Lanjut kita lakukan pemasangan throttle body yang sudah dilakukan pembersihan tadi nih besti. Setelah bagian permasinannya selesai, lanjut mari kita beralih ke bagian persivitian duniawinya nih guys. Pertama-tama mari kita bongkar dulu box filternya dan kita lihat apakah filternya ini burik atau enggak. Dan alhasil filternya itu udah burik parah ya gengs. Terus kita lakukan pembongkaran juga di bagian persivitiannya. Mari kita buka bak CVT-nya nih besti. Dan filter CVT-nya ini kotor juga ya guys ya. Kita buka juga bak CVT-nya dan ternyata hitungannya CVT-nya ini masih bersih ya guys. Jadi mari kita lakukan pembongkaran secara keseluruhan pada CVT-nya dan mari kita analisa satu persatu. Untuk rollernya ini udah bopak ya guys. Ini disebabkan karena tutup rumah rollernya belum dipapas dan orangnya sukanya ngebut-ngebutan kayaknya. Terus untuk rumah rollernya ini masih aman ya gengs dan masih belum diapa-apain. Begitupun juga dengan kipas pulinya, ini masih original dan belum diapa-apain. Terus mangkok gandanya juga masih orian dan belum diapa-apain juga ya gengs. Persivity-nya juga masih pakai yang standaran nih guys. Terus slidernya juga masih aman dan masih standaran juga. Kampas gandanya masih tebal dan per gandanya juga masih standar dan tentunya aman ya guys. Terus untuk fan beltnya ini masih original dan keadaannya aman sentosa nih besti. Nah untuk filter udaranya ini udah burik seadanya ya guys. Perlu dilakukan penggantian. Langsung saja mari kita lakukan pengupgradean CVT-nya. Dan mari kita ke ruang bobot kita ya dade anjay. Kita kerok jalur rumah rollernya dulu. Nah langkah pertama adalah tuning jalur rumah rollernya dulu ya guys ya. Setelah dituning lanjut kita kerok dengan besi andalan kita agar bentuk jalurnya tuh simetris ya guys ya. Lanjut kita lakukan pengamplasan supaya jalur rumah rollernya tuh halus dan gak mudah mengkikis roller. Terus langkah terakhir tinggal kita lakukan pembobotan derajat pada pulinya masing-masing ya guys. Dan ini dia hasil dari pengerokan jalurnya ya guys ya. Dan juga pembobotan pulinya. Anjay jos geng jospar ya guys ya. Lanjut kita bor mangkoknya untuk mengurangi geredek pada motor matic ya guys ya. Dan ini dia hasil dari pemboran mangkok kita guys. Buset banyak banget bolongannya. Jos geng jospar ya dah kita mah. Oke langsung saja mari kita rakit kembali pada persivitiannya ya guys ya. Kita pasang slider terus juga kita pasangin lagi rollernya ke rumah rollernya ya guys ya. Jadi tinggal kita tutup aja sekarang deh adik. Mantap. Kita lakukan perakitan kembali juga pada area puli belakangnya. Dan tanpa basa-basi langsung kita lakukan perakitan kembali pada part-part CVT-nya ini ya adik. Kita pasangin dimulai dari puli depan terlebih dahulu fan beltnya. Terus kita kencangkan murnya dengan menggunakan impact ya guys ya. Lanjut kita pasangin si puli belakang ini ya guys ya. Terus kita pasangkan juga mangkok yang sudah kita custom tadi. Terus tinggal kita pasangkan si murnya dan kita kencangkan juga dengan menggunakan impact andalan kita. Kalau udah ya kan, tinggal kita tutup kembali si bak CVT-nya ini. Terus filter udaranya di sini kita ganti baru original ya Dade. Langsung saja kita pasangkan si filter udaranya ini dan kita tutup aja si box filternya ini. Oke, langsung saja kita pasangkan kembali si cover engine-nya ini ya bestia. Terus tinggal kita pasangkan tutup kipasnya dan kita pasangkan kembali si knalpot yang kita copotin tadi ya guys ya. Setelah knalpot terpasang, selanjutnya kita lakukan pergantian olinya nih besti. Kita buang dulu oli lamanya dan kita tuangin si oli barunya ini pakai sel Advance AX7 andalan kita. Terus langkah terakhir kita lakukan scanning ECU untuk mengecek sensor-sensornya, pengecekan data sistem perinjeksiannya dan kita lakukan perisetan kembali si ECU-nya ini ya bestia. Setelah dirasa persensorannya aman, habis ini langsung saja kita lakukan langkah pamungkas kita yaitu test drive.
Dan setelah di test drive aman, kita lakukan pencopotan pada bodi belakangnya karena kita bakal lakukan remap pada ECU-nya guys. Nah langsung kita masukin si motornya ini ke ruang operasi kita alias ruang dyno test kita ya guys ya. Dan mari kita lihat seberapa tingkat tenaga maksimal ini motor ya guys ya. Mari kita lihat. By the way, si motornya ini tuh udah dilakukan test run pertama dan didapatkan hanya 5,4 horsepower dengan catatan motornya masih keiritan ya besti. AFR di angka 14-an, normalnya tuh di angka 13-an ya guys ya. Bedanya tuh, karena kenapa dia masalahnya? Nah, pertama tuh ban bakar keiritan. Sekarang kita setting 13,17. Naiknya tuh lumayan jauh. 63, Real, 52, ya. ke 63. Data real bukan ditinggi-tinggiin guys. Kalau on wheel tuh biasanya lebih kecil. Kalau on engine itu biasanya lebih besar. Gitu guys. Ini sebenarnya bisa ditinggi-tinggiin, cuma kan kita kan nyari yang normal-normal aja gitu. Ingat ya adik-adik, jangan terlalu berpatokan sama horsepower guys. Horsepower bisa diakal-akalin, tapi tidak dengan data grafiknya ya guys ya. Oke guys, untuk total semuanya itu menghabiskan budget sekitar 2.235.000 ya guys ya. Sudah porting poli, servis besar, CVT dan sebagainya, remap dyno ya guys ya, udah semuanya. Oke, mau dibuatin konten apa ke depannya? Komen di bawah ya. Jangan lupa like, komen, dan share. Dan juga subscribe ya. Dan nyalakan loncengnya supaya lu pada tahu pas gua lagi upload video Josh Gang Jospar gua. Nggak lu klik loncengnya, gua kedik lu. Thanks for watching dan salam Josh Gang Jospar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.